Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau mungkin malam buat rekan-rekan semua yang sedang menyaksikan video saya kali ini. Terima kasih atas waktunya. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang video bagaimana tips membuat laporan skripsi dalam format FTS ya, atau format yang berlaku di Fakultas Teknik dan Sains. Jadi memang video kali ini saya buat untuk rekan-rekan mahasiswa Fakultas Teknik dan Sains yang sedang melakukan proses skripsi. Nah, jadi dalam penyusunan laporannya diharapkan dengan format template yang nanti saya buat dan juga melalui video ini, nah mahasiswa bisa lebih dipermudah dalam penyusunan laporan. Jadi harapannya bisa lebih fokus terhadap substansi atau topik yang sedang dilakukan proses penelitiannya. Ya, jadi video kali ini kurang lebih membahas ini tips bagaimana membuat laporan skripsi dalam format yang berlaku di Fakultas Teknik dan Sains. Nah, selain itu juga nanti saya sisipkan bagaimana tips membuat daftar pustaka dengan referensi manajer aplikasi Mendeley agar dalam pembuatan daftar pustaka di laporan penelitiannya rekan-rekan mahasiswa FTS bisa lebih cepat dan tentunya sesuai dengan format yang berlaku di Fakultas Teknik dan Sains. Oke, jadi kurang lebih 3 hal yang akan saya bahas dalam video kali ini untuk para mahasiswa FTS. Yang pertama membahas tentang kenapa saya membuat video ini, ya, pendahuluan dan beberapa istilah nanti yang dipakai oleh saya ya dalam video ini. Lalu selanjutnya langsung praktis nanti saya akan memperlihatkan bagaimana menggunakan template laporan skripsi FTS yang sudah saya buat. Nah, jadi saya telah membuat template ya laporan skripsi FTS versi 1 nah, yang mengacu kepada buku pedoman penulisan skripsi. Nah, jadi harapannya dengan template yang sudah saya buat nanti rekan-rekan mahasiswa bisa tinggal pergunakan saja. Nah, selain itu yang terakhir rekan-rekan juga nanti akan melihat, nanti saya contohkan bagaimana membuat suatu daftar pustaka secara otomatis menggunakan referensi manajer. Ya. Itu 3 hal yang akan saya lakukan dalam video kali ini. Baik, yang pertama pendahuluan di sini. Nah, yang melatar belakangi saya membuat video ini, kenapa sih di sini, yaitu karena yang saya perhatikan di sini masih ya adanya para mahasiswa FTS ya, walaupun sebagian besar sudah sesuai, hanya ada kekurangan sedikit saja. Nah, tapi masih ada juga yang mahasiswa FTS yang dalam penyusunan laporan skripsinya masih belum sesuai dengan format buku pedoman skripsi yang berlaku di lingkungan Fakultas Teknik dan Sains. Itu yang pertama. Lalu yang kedua di sini harapannya ya dengan video kali ini dan template yang sudah saya buat sehingga para mahasiswa dipermudah ya dalam melakukan proses penyusunan laporan skripsinya yang sesuai dengan buku pedoman skripsi. Nah, dengan langsung saja menggunakan template yang telah saya buat. Nah, jadi mahasiswa sehingga waktunya bisa
lebih fokus kepada substansi dari penelitiannya. Tentu saja yang ketiga, manfaatnya juga di sini, supaya waktu penyusunan laporan skripsi mahasiswa, para mahasiswa, rekan-rekan semua, nanti harapannya kalau sudah substansinya sudah oke dengan para pembimbing ataupun nanti ada masukan dengan penguji, jadi pada saat penyusunan laporan skripsinya akan mempercepat dari segi waktu ya, penyelesaian laporan skripsinya. Dan juga mungkin pembimbing nanti tidak perlu lagi terlalu fokus dalam format memeriksa format laporan skripsi rekan-rekan semua para mahasiswa. Jadi itu yang melatar belakangi saya mencoba membuat video dan template ya, template laporan skripsi ini. Nah, mungkin para mahasiswa Fakultas Teknik Sains, nah di sini backgroundnya tidak semua di bidang komputer ataupun teknik informatika. Jadi ketika dalam penyebutan istilah yang saya lakukan ada yang masih belum tahu ya. Di sini saya jabarkan terlebih dahulu istilah yang saya gunakan nanti dalam melakukan proses baik itu praktek atau penjelasan dalam video kali ini. Jadi tadi disebutkan bahwa di Fakultas Teknik dan Sains berlaku mahasiswa dalam melakukan penulisan skripsi, nah itu harus mengacu kepada buku pedoman skripsi FTS. Nah, yang dimaksud buku pedoman skripsi FTS di sini adalah acuan bagi mahasiswa dan dosen yang terlibat dalam proses penulisan dan bimbingan. Nah, ini yang dimaksud dengan buku pedoman skripsi FTS. Lalu yang dimaksud dengan template, nah ini istilah template yang saya sebutkan maksudnya dalam hal ini yang saya maksud dengan template yaitu nanti adanya suatu file yang dibuat yang telah saya buat dengan tata letak keseluruhan ya, atau blueprintnya, cetak biru dengan format yang akan digunakan untuk sekelompok dokumen atau dokumen yang umum, atau secara gampangnya saya telah membuat suatu file yang tata letak formatnya sudah mengikuti aturan buku pedoman skripsi FTS ya. Sebagian besar ini saya template-nya ini juga masih saya namai versi 1 ya, mungkin saja nanti akan ada updatean fitur, atau mungkin rekan-rekan juga yang sudah tahu ya dalam penggunaan template di Microsoft Word bisa menambahkan fitur lebih lanjutnya ya, atau lebih menyesuaikan lagi kepada buku pedoman skripsi FTS ini. Ya, jadi template di sini adalah suatu file yang telah saya buat yang telah mengikuti buku pedoman skripsi FTS. Nah, nanti dari satu file itu bisa digunakan untuk banyak pengguna ya, atau bisa digunakan oleh rekan-rekan semua para mahasiswa. Nah, jadi berlaku secara umum ya. Jadi hanya formatnya saja yang secara umum. Substansinya nanti akan lebih fokus kepada para mahasiswa dalam topik penelitiannya. Oke, itu yang dimaksud template. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Lalu istilah yang terakhir yang di sini saya cantumkan mungkin apa sih yang dimaksud referensi manager? Referensi manager yaitu merupakan 3 fungsi dasar. Dari referensi manager biasanya ada proses pencarian, penyimpanan, dan penulisan dokumen-dokumen pustaka atau referensi yang Anda gunakan. Contohnya seperti jurnal, buku, terus referensi-referensi lain. Nah, saat ini mungkin Anda kumpulkan di dalam komputer Anda ataupun secara hard copy. Nah, ketika di dalam laporan, ketika itu mau Anda sitasi, Anda
harus mencari secara manual, menyimpan pun secara manual, dan menulis daftar pustaka dari referensi buku, jurnal, dan lain-lain tersebut pun Anda lakukan secara manual, ya. Seperti itu. Nah, terus biasanya style dalam penulisan citasi atau daftar pustaka pun, nah di situ ada referensinya. Nah, biasanya mengikuti format seperti IEEE ataupun Harvard, dan masih banyak style format daftar pustaka yang lainnya. Nah, untuk style format daftar pustakanya di sini yang akan dipraktikkan yaitu tetap dalam template ini nantinya mengacu kepada bagaimana format style daftar pustaka yang berlaku di lingkungan atau di dalam buku pedoman skripsi Fakultas Teknik dan Sains. Baik, jadi itu pendahuluan ya sedikit dari yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya langsung masuk ke percobaan atau praktek bagaimana penggunaan template laporan skripsi yang sudah saya buat. Nah, untuk penyesuaian, jadi template laporan skripsi ini saya buat menggunakan aplikasi yang umum yaitu Microsoft Office ya, dengan versi pada saat saya buat yaitu versi di laptop ya atau komputer saya menggunakan versi Microsoft Office Professional Plus 2016. Nah, mungkin ada baiknya untuk memastikan bahwa file laporan skripsi dalam bentuk template yang sudah saya buat bisa berfungsi sama seperti yang sudah saya buat. Nah, ada baiknya juga rekan-rekan menggunakan aplikasi Office ya, Microsoft Office dengan versi yang sama. Nah, atau mungkin biasanya rekan-rekan kalau ada versi Microsoft Office yang lebih tinggi di atas 2016, nah itu biasanya bisa juga menggunakan template ini. Namun jika dibuka dengan versi Microsoft Office yang di bawahnya, nah saya belum tahu pasti apakah nanti akan bekerja seperti yang sudah saya buat. Nah, jadi seperti itu mungkin supaya tidak terlalu rekan-rekan bermasalah secara teknis dalam penggunaan template. Nah, jika memungkinkan rekan-rekan menyesuaikan softwarenya yaitu Microsoft Office yang saya gunakan yaitu Microsoft Office Professional Plus 2016. Nah, lalu ya templatenya ini sendiri nanti rekan-rekan bisa dapatkan dengan cara mendownload di web Fakultas Teknik. Nah, jadi templatenya ini rekan-rekan bisa didapatkan dengan cara di-download di web Fakultas Teknik dan Sains. Baik, langsung saja. Jadi templatenya, nah mungkin biar gampang, nah melalui video ini rekan-rekan bisa lihat, bisa di-download ke alamat ft.uik.bogor.ac.id, lalu masuk ke penjaminan mutu, lalu ada dokumen internal. Di menu dokumen internal, nah di sini ada template laporan skripsi FTS ya. Nah, jadi rekan-rekan dengan mudah bisa download di sini ya. Jadi saya ulangi. Jadi rekan-rekan ke alamat URL ft.uik.bogor.ac.id. Nah,
alamatnya ini ya, melalui browser, dan juga tentu harus ada internetnya. Enter, lalu ke menu penjaminan mutu, nah lalu ke menu dokumen internal. Nah, di halaman dokumen internal di paling bawah di sini ada template laporan skripsi FTS. Nah, rekan-rekan tinggal klik, pilih. Nah, nanti ada template ya dengan format yang sudah dibuat melalui Microsoft Office Professional 2016 tadi ya. Lalu rekan-rekan tinggal download. Nah, klik download. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, klik download. Nah, jika berhasil, kita lihat filenya. Nah, jika berhasil di-download, nah di sini akan didapatkan file template ya dari laporan skripsi FTS ini. Nah, ini versi 1 ya. Nah, cara penggunaannya rekan-rekan tinggal klik 2 kali ya. Seperti biasa membuka file. Nah, cuma kalau untuk template ini digunakan hanya sekali ya. Jadi ketika rekan-rekan menggunakan atau sudah mengakses template ini ya, membuka filenya dengan cara klik 2 kali. Nah, maka rekan-rekan secara otomatis akan membuat dokumen baru ya, yang berdasarkan rujukan dari template ini ya. Jadi ini tidak terbuka langsung, tapi ketika Anda klik 2 kali, maka secara otomatis komputer Anda dengan aplikasi Microsoft Word Anda akan membuat suatu file baru, dokumen baru yang semuanya format dan apa yang sudah ada di isinya sesuai dengan template yang sudah saya buat tadi melalui file template tadi. Nah, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini ya. Nah, jadi sudah ada beberapa yang tadi karena template jadi format, dan beberapa yang sifatnya general, yang umum ya, yang bisa digunakan oleh semua mahasiswa. Nah, itu sudah saya buatkan, jadi rekan-rekan tidak perlu mengetik kembali ya. Nah, jadi rekan-rekan tinggal membuat penyesuaian saja dari apa yang perlu disesuaikan sesuai kebutuhan dari laporan skripsi rekan-rekan. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Mungkin saya bahas dulu. Nah, apakah benar template ini sudah mengikuti dari format yang berlaku dalam buku pedoman skripsi di Fakultas Teknik dan Sains. Nah, di sini kita lihat ya. Nah, untuk buku pedoman skripsi FT sendiri, rekan-rekan masih bisa download di web FT juga, tapi dia ada di menu download. Lalu nah, di sini ada file buku pedoman skripsi revisi 1. Nah, jadi template yang saya buat ini sebenarnya sudah mengikuti sebagian besar ya yang harus diikuti berdasarkan buku pedoman ini ya. Tapi template ini hanya untuk laporan skripsi. Untuk laporan proposal, nah ini proposal saya belum membuat template-nya ya. Jadi rekan-rekan masih bisa membuat secara mandiri. Oke, langsung fokus ke bagian aturan penyusunan laporan skripsi. Oke, nah,
mungkin saya akan bahas secara general saja sedikit. Nah, di sini di dalam aturan penyusunan laporan skripsi, nah kewajibannya yaitu nanti kalau sudah jadi skripsi Anda harus dicetak di dalam kertas A5 dengan berat kertasnya yaitu yang 80 gram dengan berwarna polos putih. Nah, mungkin hal ini dilakukan nanti terakhir sekali kalau memang laporan skripsi Anda sudah fix, final, tidak ada lagi revisi atau perubahan yang terjadi baik dengan pembimbing ataupun penguji. Nah, ini terakhir saja. Nah, nanti rekan-rekan, nah di sini, nah yang penting, nah diharuskan menggunakan format satu kolom. Nah, satu kolom itu maksudnya, nah seperti ini, satu ke bawah terus ya. Marginnya, settingannya atas 4 ya, kiri 4, bawah 3, kanan 3. Nah, kita cek di hasil dari template ini. Kalau kita ke desain, layout, margin, nah di sini sudah 4 bawah 3, kanan 3. Nah, sudah sesuai dengan ketentuan buku pedoman skripsi ini. Nah, jadi rekan-rekan tidak perlu lagi setting itu. Nah, nanti, nah ini mungkin ini terakhir juga ya rekan-rekan, pada saat ngeprintnya nanti dilakukan secara bolak-balik, dimulai dari bab 1, bab 2, bab 3, nah dan juga bab 4 Anda print secara bolak-balik ya printnya. Jadi dalam satu kertas depan belakangnya digunakan semua. Terus, nah mungkin ini terdapat tulisan punggung skripsi. Anda bisa lihat saja di sini di lampiran 17. Nanti dalam proses menghardcovernya nanti Anda tinggal sesuaikan aja, minta dengan mungkin percetakannya untuk membuat tulisan punggung skripsinya di sini. Nah, lalu, nah ini penomoran. Nah, jadi untuk penomoran di sini ada dua jenis kalau saya lihat ya dalam buku pedoman skripsi ini. Jadi dari mulai halaman judul, nah diberi nomor halaman dengan angka Romawi kecil I, I2 dan seterusnya menggunakan huruf Romawi kecil ya. Sedangkan kalau bab dimulai bagian utama sampai akhir seperti bab 1 dan bab akhir, nah angkanya diganti dengan angka Arab seperti 1, 2, tapi yang seperti biasa seperti ini. Nah, nomor halamannya diletakkan di tengah bawah, berjarak 1,5 cm. Nah, kita lihat di hasil template-nya. Nah, di sini kita lihat ini halaman cover. Nah, dimulai dari sini halaman judul tadi harus sudah, nah ini sudah saya buatkan. Nah, sudah dalam bentuk penomoran Romawi I ya. Terus, nah sudah juga I2, I3, nah terus I4, 5, nah seperti itu ya. 6 terus. Nah, sedangkan sampai 7 di sini daftar isi. Nah, nanti kalau misal mau ada daftar gambar silakan enter. Di bagian bawah masih halaman daftar isi untuk membuat halaman yang mengikuti masih penomoran Romawi ini. Misal ada daftar gambar ataupun daftar yang lain. Nah, sedangkan untuk mulai ke bagian isi substansi yaitu bab 1 pendahuluan, tadi penomorannya sudah harus menggunakan nomor Arab seperti 1, 2, nah dan diletakkan di tengah bawah tadi. Nah, ini sudah saya buatkan juga seperti ini. Nah, nanti Anda tinggal, kalau ada yang belum sesuai nanti tinggal sesuaikan. Nah, tapi ini sudah saya buatkan 1, 2, 3. Jadi rekan-rekan tidak perlu setting lagi. Itu. Nah, terus masuk ke struktur dokumen skripsi. Nah, ini bagian awal tadi ya, yang
yang penomorannya menggunakan huruf Romawi dari mulai halaman judul, nah harus sudah ada. Nah ini yang sifatnya general umum, harus ada halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan orisinalitas, terus ya sampai ada daftar isi. Tadi saya baru buat daftar isi. Nah nanti prinsipnya sama, kalau memang diperlukan adanya rekan-rekan nanti laporan skripsinya ada daftar tabel, daftar gambar, rumus dan lain-lain. Tapi yang pokoknya di sini biasanya sampai daftar isi. Nah jadi halaman-halaman ini sudah saya buat juga di dalam template, jadi rekan-rekan tinggal menyesuaikan saja. Nah, termasuk penomorannya juga sudah otomatis. Nah, apa yang perlu disesuaikan? Nah, di sini kalau dilihat ya dari mulai halaman judul, halaman sampul. Nah, ini ya. Di sini halaman judul, halaman sampul, terus pernyataan keaslian skripsi. Nah, pernyataan orisinalitas, keaslian skripsi, halaman persetujuan. Nah ini sudah dibuatkan semua oleh saya. Nah persetujuan, jadi rekan-rekan tinggal menyesuaikan apa yang perlu disesuaikan saja. Contohnya seperti apa? Nah ini dimulai dari halaman judul skripsi. Nah itu Anda tinggal merubah saja bagian-bagian yang sudah saya blok merah ya. Nah nanti kalau sudah disesuaikan untuk sudah yakin untuk dirubah, Anda tinggal rubah fontnya menjadi hitam kembali. Nah seperti ini. Jadi ini untuk mengetahui aja bahwa kalau yang merah rekan-rekan berarti itu perlu disesuaikan kembali. Nah ini pun sudah saya buat otomatis. Nah jadi misal kan di sini ada isian judul skripsi di beberapa halaman pertama itu yang sama ya. Jadi Anda cukup dari bagian paling atas di sini mulai judul skripsi, Anda klik kanan terus edit field. Nah kalau mau, nah di sini new title. Nah Anda tinggal ketikkan judul skripsinya apa ya, misal analisa, kalau misal ya contoh ya, analisa kinerja, misal saya quality of service. Nah, misal ya nanti sesuaikan dengan judul skripsi Anda. Nah kalau sudah, jadi cukup rubah bagian ini, jangan rubah yang lain, lalu klik OK seperti itu. Nah ini judulnya sudah berubah. Lalu ada yang sama juga nanti di beberapa halaman ada isian nama lengkap juga. Nah Anda ini tinggal Anda rubah, klik kanan ya, kursornya diklik di bagian nama, klik kanan edit field. Nah nama lengkap Anda misal siapa, sini saya misal Yugo Afrianto. Oke, NPM nya nah Anda sesuaikan juga, edit field. Nah misal saya 410-100-588. Oke, nah untuk laboratorium, nah nanti disesuaikan dengan laboratorium Anda ya. Misal di prodi Anda punya, Anda di bawah laboratorium apa, nah nanti tinggal lanjutkan. Misal laboratorium, misal saya net centric computing. Nah misal kalau saya ini, lalu program studinya, nah karena Fakultas Teknik dan Sains memiliki 4 program studi, silakan Anda sesuaikan dengan program studi Anda. Misal saya informatika, nah tahunnya pada saat terakhir nanti penyusunan ini dicetak Anda lulus tahun berapa, misal pada saat ini saya 2020. Nah seperti ini. Nah ini ada beberapa bagian yang sifatnya update keseluruhan seperti judul, nama, NPM. Nah sudah itu, nah nanti akan sifatnya update ya. Contohnya, nah ini kan akan berulang judul lagi, minta Anda ketikkan. Nah itu sudah ada saya buat format otomatis. Untuk merubahnya Anda tinggal klik CTRL A atau di blok semua ya, Ctrl Alt di dalam keyboard Anda, CTRL A, Ctrl Alt. Nah lalu klik kanan di misal judul skripsi, nah klik update field. Nah klik update field.
Nah, nanti judulnya mengikuti dari halaman yang atas. Nah, nama, NPM, nah tinggal Anda menyesuaikan lagi apa yang belum berubah tadi, laboratoriumnya, tekniknya apa, tahunnya berapa. Nah, ini belum saya buat otomatisnya, jadi mohon maaf, Anda lengkapi kembali ya. Nah, ini judulnya sudah otomatis update di bagian pernyataan originalitas. Nah, ini juga namanya sudah, NPM-nya sudah, tanggal bulannya juga sudah otomatis. Kalau Anda buka pada saat waktu atau tanggal berapa, nanti dia akan mengikuti sesuai dengan waktu komputer Anda. Nah, ini sudah otomatis. Nah, ini sudah otomatis. Nah, Anda tinggal merubah hal-hal yang masih belum otomatis. Nah, tadi misal pembimbing utama ini karena cuma sekali. Nah, dan mungkin setiap orang berbeda dan nik pembimbingnya juga berbeda pada setiap mahasiswa. Nah, ini Anda tinggal rubah ya, tinggal ketik dan sesuaikan saja. Nah, seperti itu. Nah, ini yang merah-merah. Nah, terus mungkin ini di bagian prakata, kenapa saya blok semua? Kalau dicontohkan di dalam buku pedoman skripsi ya. Nah, di sini ada kata pengantar atau ucapan terima kasih. Kalau yang dicontohkan dalam bukunya kalimatnya seperti ini ya, secara umum. Nah, sudah ditentukan. Mungkin Anda punya referensi yang lain. Nah, ini silahkan disesuaikan kembali ya. Anda dalam hal proses skripsi banyak terlibat, yang membantu Anda siapa, seperti itu. Nah, silahkan dimasukkan di sini. Nah, cuma untuk prakata, ingat di sini. Nah, ini ya, untuk bagian prakata pun udah saya sesuaikan. Nah, 12 poin. Jadi Anda tinggal ketik ulang aja tanpa harus menyeting ini lagi, sudah. Ya. Nah, ini ada ketentuannya, urutan pihak-pihaknya ya, seperti ini. Pihak terima kasihnya. Nah, seperti itu. Oke, itu jadi, nah ini sudah otomatis, tinggal Anda blok hitam lagi ya. Mungkin kalau untuk merubah, kalau Anda sudah sesuaikan yang semua warna merahnya, tinggal Ctrl Alt lagi. Nah, fontnya tinggal Anda rubah menjadi hitam kembali. Nah, ini nah, jadi cepat. Nah, ini tanggalnya juga sudah menyesuaikan. Nah, abstrak, nah diisyaratkan ada abstrak. Nah, ya kan, di sini ada abstrak. Nah, Anda tinggal rubah ini judul. Nah, nanti isi abstraknya di sini ya. Kata kuncinya nanti Anda sesuaikan ya, kata kunci dari abstrak Anda. Jadi Anda langsung saja mengisi di sini ya. Maaf kalau untuk abstrak, nah langsung di sini ya, melanjutkan dari ini. Kalau dari lihat format buku pedoman skripsi, nah seperti ini. Nah, nanti Anda tinggal ketikkan saja isi abstraknya, karena ini merupakan substansi, setiap orang pasti beda, jadi ini tidak saya buat ya untuk abstrak. Nah, untuk setiap isi, bagian isi, nah formatnya Anda supaya rapi, saya sudah buat body di sini ya. Nah, jadi setiap isi di buku pedoman sudah diisyaratkan harus Times Roman jam 12. Nah, jadi setiap mengetik di blok, tekan di home, itu merupakan bagian dari body di sini, klik. Itu lalu kata kunci juga sesuaikan. Nah, ini daftar isi yang terpenting juga ya, yang terakhir yang perlu. Nah, di sini saya juga sudah siapkan. Nah, ini sudah berubah karena judulnya tadi saya sudah buat. Nah, ini sudah saya buat otomatis ya. Nanti kalau ada perubahan, rekan-rekan tinggal klik update table, update entire table. Nah, oke. Nah, nanti
kalau ada perubahan dia akan otomatis berubah juga seperti itu. Nah, jadi Anda tidak perlu berlama-lama dalam membuat bagian awal ya seperti ini. Nah, jadi itu sudah beberapa, karena sifatnya general jadi saya sudah buatkan. Anda tinggal menyesuaikan tadi yang huruf merah ya, yang berwarna merah font seperti itu. Lalu Anda tinggal fokus berarti ke substansi saja, mulai dari bab ya. Jadi Anda dalam penulisan skripsi tinggal fokus ke isi dari bab 1, misal pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka. Anda tinggal mengisi ini saja, karena setiap mahasiswa isi dari setiap babnya pasti berbeda. Nah, mungkin ada hal yang perlu diketahui dalam pengisian ya. Misal di sini diisyaratkan di dalam buku pedoman. Nah, misal untuk aturan derajat ya bab, nah dari mulai pendahuluan itu ke 1. Nah, nanti Anda mulai ada misal dari subbab. Nah, ini yang diperbolehkan maksimal di sini ada 3. Nah, saya sudah buat sampai 3 level. Nah, harapannya mungkin rekan-rekan juga tidak terlalu dalam ya untuk membuat subbab. Nah, jika memungkinkan. Maksudnya apa? Misal di pendahuluan atau di bab berapa. Nah, ini biasanya ada subbab dari bab 1 pendahuluan. Misal nanti cara pembuatannya rekan-rekan tinggal misal contoh di sini. Nah, ini merupakan subbab derajat ke bab 1, misal ini tentang latar belakang misal itu. Nah, ini kan merupakan subbab dari ini. Nah, Anda supaya nanti update ke daftar pustaka otomatis. Nah, ini saya sudah membuat style format ya dalam bentuk ada heading, ada untuk bagian heading yaitu untuk subbab-subbab, lalu ada bagian body untuk isi. Nah, supaya rapi. Misal di latar belakang merupakan subbab heading ke 1. Nah, ini ya heading kedua. Nah, jadi Anda supaya rapi tinggal ketik saja apa yang dijadikan babnya, misal latar belakang, lalu klik heading 2. Nah, ini otomatis langsung satu-satu latar belakang. Nah, lalu latar belakang biasanya Anda isi ya apa isinya. Nah, nanti sesuaikan saja. Contoh misal biar cepat, nah seperti ini. Nah, isinya Anda ketikkan misal, nah hasilnya seperti ini. Nah, ini kan masih acak-acakan, nanti tinggal kalau biar rapi, nah Anda tinggal blok. Nah, ini untuk isi ini masuknya ke body. Nah, jadi sudah otomatis rapih nanti seperti itu. Nah, misal dari latar belakang misal ada tujuan, biasanya penelitian. Nah, cukup Anda seperti itu biar rapi, blok. Lalu karena ini tujuan penelitian 1 level dengan latar belakang. Nah, ini ingat dia masuknya ke heading 2. Nah, jadi langsung seperti itu. Nah, nanti tujuan penelitian isinya apa silahkan disesuaikan. Nah, nanti pokoknya kalau misal itu dia sebagai body, nah ini tinggal klik body. Nah, nanti akan rapi seperti itu. Nah, misal di dalam suatu bab 1 ada bab lagi, misal subbab. Nah, berarti itu menurun, ada misal di bawah sini. Nah, berarti Anda pilihnya jangan yang heading 2. Ini sudah saya siapkan juga menurun menjadi heading 3. Nah, seperti ini. Kalau misal diperlukan adanya subbab dari level yang pertama ini. Nah, seperti itu. Nah, lalu isinya apa? Nah, nanti pokoknya kalau body sama body Anda tinggal klik body di sini. Nah, nanti akan sudah rapi seperti ini.
seperti itu. Nah, sama nanti di bab-bab yang lain ya, nanti Anda tinggal sesuaikan karena tadi kita sudah isi makanya dia turun, nanti tinggal Anda rapikan lagi. Nah, nanti tinggal Anda fokus di sini tinjauan pustaka, misal tentang teori jaringan komputer, misal kalau saya. Nah, ini merupakan bab pertama, berarti ingat yang ini. Nah, kalau misal dari teori jaringan komputer saya rasa ada subbab lagi. Nah, berarti ini masuknya ke heading 3. Nah, ini belum otomatis karena dia mengikuti yang ini ya, padahal ini sudah harus bab 2, berarti dia harus 21. Cara merubahnya Anda tinggal klik ya di sini, klik kanan, terus set numbering value. Nah, di sini kita continue from previous. Nah, lalu klik advanced value. Nah, ini karena ini sudah masuk ke bab 2. Nah, kita tambahkan dia 2. Nah, tapi ini karena bab 2 muncul yang pertama, kita kurangi dari 21. Nah, oke. Nah, seperti itu saja. Seperti itu caranya. Lalu di metode penelitian pun prinsipnya kan sama seperti itu. Nanti Anda tinggal buat saja isinya, substansinya. Nah, untuk level subbab sendiri kita lihat di sini sampai ke level 3 tadi, 3111. Jika memungkinkan Anda perlu sampai level ini, tapi harapannya sampai level 4 ini ya, tapi harapannya nggak bagus juga terlalu banyak istilahnya sub ya, seperti itu. Nah, jadi Anda tinggal sesuaikan saja. Nah, nanti kalau sudah jadi, nah misal sudah jadi, Anda fokus aja ke dalam isinya dengan cara-cara rapi heading tadi. Nah, tentu akan berpengaruh ke daftar isi. Nah, daftar isi Anda update terakhir saja ya. Kalau memang sudah jadi, di sini Anda tinggal klik update table, terus klik update entire table, klik oke. Nah, nanti akan masuk tambahan di sini. Nah, di sini. Nah, nanti pun kalau ada bab 3-nya ada isinya, nanti levelnya sampai yang tertampil level 1 dan 2 saja ya yang tertampil di sini. Seperti itu. Nah, jadi harapannya dengan format template seperti ini, Anda nanti untuk laporan Anda bisa rapi dan tentunya dari jenis ukuran font, lalu hal-hal yang secara umum berlaku di buku pedoman FTS ini ya. Nah, itu sudah tercover. Nah, jadi mungkin Anda tidak terlalu dipusingkan atau banyak memakan waktu untuk membuat laporan format secara panduan FTS ini, seperti itu. Nah, jadi Anda tinggal mungkin kalau ada yang tidak kesesuaian dengan nomor bab tadi, nomor subbab, nah Anda tinggal fokus merubahnya lebih sedikit ya. Jadi fokusnya terhadap substansi saja, terhadap substansi penelitian skripsi rekan-rekan semua, seperti itu. Oh ya, mungkin ada yang terlewat, yaitu bagaimana jikalau ada misal di sini ya metode penelitian, misal melakukan tahap analisis. Misal yang pertama dilakukan tahap analisis, misal kalau saya, nah ini masuknya ke heading pertama ya, level 1. Nah, tahap analisis, terus ada isian, terus ada gambar. Nah, gambar seperti biasa Anda tinggal masukkan insert picture ya, misal seperti ini ada gambar. Nah, ini di buku pedoman harus rata tengah. Nah, untuk gambar, nah kita harus buat nama gambar ya, yang berada di bawah gambar untuk gambar. Jadi kita enter. Nah, seperti ini ya, kita
Di sini sudah saya buat juga itu caption untuk penambahan gambar. Kenapa saya buat caption untuk penambahan gambar? Sehingga nanti kalau Anda buat daftar gambar nanti bisa otomatis seperti daftar isi tadi ya. Nah, jadi sebentar captionnya ada di sebentar saya cari caption. Nah, ini ada di reference insert caption. Nah, di sini Anda pilih, saya sudah siapkan gambar. Nah, jadi sudah otomatis gambar 1.1. Nah, ini tinggal Anda rubah saja gambar 1.1. Nah, di sini juga fontnya sudah saya sesuaikan sesuai buku pedoman, yaitu Times New Roman, ininya 10 dan di tengah. Nah, tanpa ada titik. Misal ini gedung FTS. Nah, seperti itu kalau misal ada gambar. Lalu kalau misalnya ada tabel ya, nah, misal insert tabel di seperti ini. Nah, untuk penamaan tabel di aturan yaitu harus di tengah juga seperti gambar, cuma posisinya di atas tabel. Nah, jadi caranya sama, sudah saya siapkan juga. Klik reference, insert caption, lalu klik tabel. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini masih belum sesuai, tinggal sesuaikan aja. Misal ini tabel 11, maksudnya ini harusnya gambar 41 ya, karena ini muncul gambarnya di bab 3, bab 2. Oke ya, di bab 3. Nah, ini berarti kita perlu sesuaikan lagi. Klik kanan, set numbering value. Nah, ininya kita turunkan 3. Nah, seperti ini. Nah, ini juga kita rubah, klik 3.1. Nah, ini pun ini merupakan tabel di bab 3 yang keluar pertama, 3.1. Nah, ini maksudnya gambar di bab 3 yang keluar pertama 1. Kalau ada gambar lagi di bab 3 berarti ya cara yang sama, cuma jadi gambar 3.2. Tabel pun seperti itu dan seterusnya. Ya, itu jadi beberapa hal yang mungkin Anda lakukan dalam proses penyusunan laporan skripsi ya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan ini bisa membantu rekan-rekan semua. Nah, nanti kalau sudah jadi, untuk pencetakannya kan harus di A5 ya, agar tidak merubah apa yang sudah Anda buat ya, atau formatnya tidak acak-acakan kembali. Nah, saya sarankan atau mungkin ada yang sudah tahu ya, kalau saya sarankan hasil dari apa yang sudah Anda buat, ketik di sini, Anda save, tapi Anda export dalam bentuk PDF. Nah, create PDF. Nah, misal seperti ini. Klik PDF, klik publish. Misal ini terakhir saja kalau misal sudah final. Nah, lalu hasilnya kita lihat, hasil PDF-nya. Nah, ini. Nah, ini jadinya ya. Nah, ini tinggal dibawa ke percetakan untuk di hardcover sesuai tadi, kertasnya dicetak melalui dengan kertas A5, lalu di bagian bab satunya, dari mulai bab satunya dicetaknya depan belakang ya. Nah, jadi dalam satu kertas digunakan bolak-balik. Menurut saya itu menjadi hemat juga ya dalam penggunaan kertas. Nah, itu ya, jadi bagaimana cara penggunaan template FTS ya, harapannya bisa membantu rekan-rekan semua.
Nah, tapi kalau belum langsung selesai, nah ini bisa Anda simpan dulu untuk dipakai lagi untuk penyusunan laporan jikalau belum tuntas ya. Jadi jangan ekspor PDF dulu kalau PDF tadi ya. Yang PDF tadi kalau memang dirasa sudah final, rekan-rekan laporan skripsinya mau dicetak ya di hardcover. Nah, biar tidak rubah, Anda simpan PDF dulu. Nah, nanti dari PDF nanti Anda tinggal percetakan atau print out dalam ukuran A5 ya. Lalu di bab satunya dan ke bawah seterusnya Anda cetak dengan urutan bolak-balik dalam satu kertas ya, seperti itu. Nah, tapi kalau belum final, nah untuk bisa dilanjutkan Anda bisa tinggal save biasa terlebih dahulu, karena tadi dengan template itu membuat suatu dokumen baru. Nah, ini defaultnya Microsoftnya membuat namanya dokumen 1 ya, misal seperti ini, analisa kinerja of service. Nah, misal namanya saya ini, atau misal terserah Anda penamaannya, disesuaikan saja. Laporan skripsi misal seperti itu. Kalau saya sudah close. Nah, jadi jikalau ingin merubah lagi, Anda bukan membuka file templatenya ini ya. Kalau untuk ingin melanjutkan penulisan laporannya, ini hanya sekali saja, tapi Anda yang sudah tadi di save, yaitu yang sudah dalam bentuk docx-nya tadi, doc, yaitu tadi saya namai dia, filenya merupakan laporan skripsi. Nah, ini. Jadi untuk pengetikan kedua, ketiga, dan seterusnya ya, Anda jangan membuka dari file templatenya tadi. Jadi Anda membuka dari hasil dari template tadi yang sudah Anda simpan. Nah, itu jadi bagaimana cara penggunaan template laporan skripsi ya. Ini versi 1, nanti mungkin templatenya akan menyesuaikan sesuai dengan buku pedoman skripsinya pun masih yang versi 1 ya. Kalau memang ada perubahan, nanti insya Allah jika memungkinkan saya juga akan merubah templatenya kembali ya, template yang ada yang bisa Anda download tadi ya, sesuai dengan aturan buku pedoman yang ada, seperti itu. Nah, kembali ke outline di sini mungkin kurang lebihnya untuk cara penggunaan template seperti itu secara umum. Nah, mudah-mudahan Anda ada gambaran dan juga Anda bisa mengikuti, dan pastinya Anda bisa lebih cepat dibanding Anda harus membuat setiap halaman awal tadi satu persatu. Oke, selanjutnya hal yang lumayan lama juga, yaitu bagaimana kita membuat daftar pustaka otomatis. Nah, mungkin ini saya lanjutkan di video yang berbeda, karena mungkin agak sedikit lama juga. Nah, jadi untuk video kali ini sampai ini dulu penggunaan template laporan skripsi FTS. Nah, ini saya buat di video selanjutnya. Oke, harap ditunggu. Terima kasih untuk video yang pertama ini.